Mhm. 1, 2, 3, wop. Udah kah? Oke, oke. Oh. Halo teman-teman, kembali lagi kita bersama aku J dan ada Bang Ayas. Halo Bang Ayas. Halo, halo semua. Oke, kita bertemu lagi di Day 5 ya, di partai Grand Final kali ini. Gimana kabarnya Bang Ayas? Baik banget ya di sini. Waduh, ketemu lagi ya setelah kemarin menyaksikan babak semifinal ya Bang ya. Sekarang udah ke Yap, tahap betul. tahap terakhir ya, bahkan last day. Jadi di sini bakal ada babak grand final yaitu dari tim Domitron melawan tim 127 Sunset ya. Yap, itu dia partai Grand Final antara Domitron lawan 127 Sunset teman-teman ya kali ini. Jadi siapakah yang akan mendapatkan podium sebagai pemenang pada malam hari ini? Apakah Domitron? Apakah 127 Sunset yang keluar sebagai pemenang juara baru? Ya, kita melihat di Waduh. beberapa tour ya, Domitron sangat mendominasi ini Bang Ayas. Betul, dari kemarin ya berhasil win streak ya dari awal Ya. sampai sekarang sampai bisa ke grand final. Yap, itu dia teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan untuk match sisa kemarin ya, dan sekarang di Grand Final hanya tersisa dua tim terbaik nih, yaitu Domitron dan 127 Sunset nampaknya. So, kali ini kita akan bermain di Jason dan Kabin 2 teman-teman, sebagai eksekutornya yaitu seorang Hazel dan Right. Itu dia Bang Ayas. Oke, kita bakal melihat ya langsung saja match pertama teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi ya kita bakal langsung memasuki ke dalam gamenya ya dengan set killer Jason di Woodview Cabin 2. Betul banget. Oke, kita Yap. sudah masuk ke dalam gamenya nih. Oke, itu dia. Oke, kita akan melihat bagaimana playmaking dari seorang Hazel dengan Jason-nya kali ini. Apakah dia bisa mendapatkan 4K untuk di game pertama pada match pertama malam hari ini. Oh, itu dia. Seorang Jason dengan uban-ubanan kali ini, yaitu Hazel sudah melakukan clocking kali ini. Apakah langsung melakukan rotasi ke arah main. Dan yap, nampaknya udah mulai berjalan dari arah main menuju arah 11. Nampaknya satu orang nampaknya kali ini terlihat. Dan yap, itu dia. Seorang Marcel menjadi satu orang target pertama kali ini yang sudah nampak terlihat di depan mata seorang Hazel. Oke, seorang Borsuit alias Kretek sudah dikeluarkan kali ini. Oke, sudah diberi saja untuk sebuah palet di area 1. Nampaknya oke, sudah berada di posisi yang tidak nyaman. Dan tag one hit kali ini didapatkan seorang Hazel ke arah seorang Marcel. Apakah ada satu TOV yang akan menyelamatkan nyawanya? Namun nampaknya tidak ada. Itu dia. Yap, itu dah pursuit value ya di sini yang digunakan oleh Hazel sendiri dan tadi clocking langsung mengarah ke arah 11 ya, tapi di sini sepertinya ada satu orang yang bakal di chase nih Bang J. Yap, itu dia. Satu orang kali ini sudah mulai berjalan-jalan dari area 12 kali ini, dan ada satu buah piercing nampaknya, dan yap, masih ditunggu saja untuk tak ada dagger nampaknya, tidak ada dagger di sana. Take hit saja dan yap, di drop chest saja kali ini untuk menjaga satu buah generator di area 11 karena sudah ada satu orang nampaknya di sana bermain di area 11, masih berputar-putar. Apakah bisa mendapatkan hit untuk kedua kalinya, dan wow, miss nampaknya, terkena satu tembok di area 11 di sana nampaknya. Oke, masih mencoba moonwalk saja dari seorang Hazel dengan Jason yang di sini. Apakah dia bisa mendapatkan satu buah poin untuk yang kedua kalinya kali ini? Masih dikejar-kejar saja. Ya, berhasil nampaknya. Berjalan saja, alright, dengan adrenalin dipakai seorang Kyle di sana. Apakah Kyle bisa berlari dari kejaran seorang Hazel dan ya melakukan utility dan terpentok agak benjol nampaknya seorang Hazel di sana ya, Bang Ayas. Iya, tadi perfect banget yang dilakukan oleh Kyle berhasil membuat Hazel langsung drop test ya ke arah 12 dan langsung saja sepertinya Persing diaktifkan di area 12 tuh tadi karena di sini Hazel sendiri menggunakan perks lagi-lagi dua genras anti genras dan satu perks combo strike ya. Dengan dua perks anti generasnya ini yaitu Persing dan BBW. Oke, Pursuit sudah diaktifkan nih Bang ya.
nampaknya masih menekan-nekan, menebak-nebak untuk seorang KL ya dengan adrenalinnya, namun sudah berhasil melarikan diri dengan speed up yang didapatkan dari sebuah adrenalin di sana. Yap, di drop chest saja tidak mau terlalu overcommit nampaknya seorang Hazel karena dia menggunakan beberapa perks anti-gen rush dan dia harus mulai menjaga kembali untuk generatornya di early game kali ini karena kalau tidak terlalu dirotasikan bisa saja ke-pop di menit ke-10 atau ke-11 kali ini. Oke, sudah mulai high progress nampaknya ya Bang Ayas di area 3. Oke, Hazel memilih buat jalan dari area bot mid ya karena bakal coba untuk ngezoning dari survivor ke arah 3 agar tidak lari ke area 6-5 atau arah main ya. Jadi dia ngezoning agar rotasi survivor sendiri itu ke area generator kayak 1, 12 atau 11 yang emang generator-generator penting dan trigen ya. Ini bakal coba mengejar satu survivor di area 11 nih Bang J. Oke, itu dia kali ini ya, seorang Kyle nampaknya dan adrenalinnya di sana masih mencoba bermain-main dengan seorang Hazel. Namun apakah dia bisa tertangkap kali ini masih bermain-main saja, masih melakukan vaulting-vaulting manja, vaulting-vaulting ganteng di sana. Yap, vaulting yang agak slow mo dari seorang Kyle di sana membuatnya harus tertake hit untuk satu kali pertama. Apakah akan tertake hit untuk kedua kalinya kali ini? Dipotong jalurnya oleh seorang Hazel. Nampaknya dia mencari jalan kembali, jalan arah untuk dia melarikan diri. Namun semakin dekat seorang Hazel di sana masih berhasil melarikan diri. Vaulting yang cukup bagus dari seorang KL nampaknya. Alright, itu dia masih mencoba bermain-main dan Pursuit sudah dikeluarkan untuk menambahkan beberapa movement speed melakukan claw. Oke, itu dia. Dan ya terjatuh kali ini seorang KL di sana. Oh, Quantum right. jatuh ya karena value dari Pursuit. Tapi itu Oh, outfitnya. bunuh. Twist of Fate connect, namun harus terjatuh kembali seorang Kyle apa dan dua kali Twist of Fate from MJ again and again. MJ menyelamatkan seorang Kyle di sana, namun tertangkap basah kembali seorang Kyle. Apakah ada Twist of Fate untuk ketiga kalinya dari seorang MJ dan nampaknya tidak ada dan itu dia poin kedua dapatkan oleh seorang Hazel. Yap. Oke, bakal coba untuk di C1 survivor dibikin kabur semua di area 1 tadi. Emang coba untuk nge-commit satu survivor yang berlari ke arah 3 sepertinya, tapi di sini MG bakal coba untuk mencari posisi yang nyaman untuk melakukan save terhadap temennya nih. Waduh. Oke. Sepertinya sudah satu hit tadi masuk dari seorang Hazel. Langsung jatuh di area 11 nih Bang J. Wah, terjatuh kali ini seorang Marcel. Apakah ada twist of fate lanjutan dari seorang MJ? Karena untuk yang barusan ya, twist of fate-nya connect dari area 1 menuju area 11 cukup luar biasa banget. Walaupun ada beberapa pohon-pohon yang menghalangi, namun dia berhasil menembak twist of fate dan menyelamatkan satu orang nampaknya. Dan dia terjatuh kali ini. Ada adrenalin yang langsung dikeluarkan agar bisa melarikan diri dari seorang Hazel dan ya apakah bisa kehilangan jejak dari seorang Hazel kali ini karena adrenalinnya cukup ngacir, cukup sangat-sangat cepat untuk bisa menghilang dari pandangan seorang Hazel dan ya terjatuh nampaknya masih bisa tertangkap dari seorang Hazel di sini. Alright, itu dia ya Bang Ais. Adrenalin yang lumayan cukup buying time ya dari seorang karena membuang waktu yang cukup untuk survivor lain tuh lebih fokus untuk generator karena dari Hazel sendiri bakal coba untuk mengejar tadi ke arah main dan terdengar sepertinya di 11, 12 dan 1 tuh udah high proc nih karena dari tadi satu pop gen seperti di area 11 nih Bang J. Wah, kali ini apakah tidak ada trigen save dari seorang Hazel karena sudah ada satu generator pop untuk di area 11 cukup berbahaya nampaknya menuju ke mid game dan satu orang kali ini ada Mister karena saja di area tembok area 11 di sana seorang Hazel masih mencoba mencari-cari poin tambahannya di sana ada seorang Kaiser dengan dagger angin dagger ikan ya oke clocking sudah dikeluarkan kali ini untuk melakukan rotasi dengan sangat cepat kan menambahkan beberapa movement Smith dari ini ya, dari clocking ya, Kak. Oke, ikut saja untuk TP-nya karena Marcel sudah melakukan teleport di sana. Tidak baik kali ini seorang Marcel, posisinya sangat tidak nyaman, itu dia Bang Ais. Oke, dari Hazel sendiri langsung mengaktifkan clocking ya ke area 3 tadi.
karena dari Hazel sendiri tidak mau untuk di looping di area 11 dan tadi juga bener generator pop di area 11 jadi memungkinkan untuk mending rotasi ke area lain ya. Oke, Pursuit diaktifkan di sini di area 6. Hazel mungkin bakal coba untuk commit satu survivor di area 6 yang terkena injure by satu hitnya masuk confirm jatuh dari seorang Marcel nih Bang J. Oh, itu dia Marcel kali ini sudah menjadi tawanan yang langsung beresiko kayaknya untuk Marcel karena dari tadi dia tertangkap terus-terusan walaupun dia menggunakan teleport, walaupun dia menggunakan, namun dia menjadi yang pertama kali tertangkap ya. Value high karma dari seorang Marcel nampaknya tidak menjadi something yang worth it karena dia menjadi satu target pertama dari seorang Hazel di sana. Alright ya, Bang Ayas. Ya, jadi kondisinya jadi makin susah buat survivor karena udah pulang Marcel ke arah lobby dan harus memaksa dari tim 127 3v1 di menit yang ke-7 tadi. Oke, drop pallet dilakukan di arah 12 tapi pallet masih belum connect dari parry-nya di sini dari seorang Kaze masih coba untuk dikejar commit ke arah 11 untuk berpindah pettingan tapi di sini dari Hazel sendiri mengaktifkan clockingnya untuk mengejar distance yang cukup melakukan fake vault ya di sini di 11. Oke, Hazel coba untuk mengejar satu survivor di area 11 masih vaulting, dua vaulting. Satu thread pop gen lagi terdengar di sini. Bahaya banget, tidak boleh terlalu komit di area 11 karena di area 11 juga tidak ada generator. Langsung saja bercium dengan Hazel di sini. Jatuh seorang Kaze. Oke, itu dia ya, sangat luar biasa ya. Buying time dari seorang KZ walaupun dia harus tertangkap namun sudah di-trade dengan satu generator yang ke-pop di arah late game kali ini dan udah mulai menuju ke 4 menit berjalan kali ini ya. Oke, itu dia seorang Hazel maybe harus mulai melakukan awareness saya dari generator-generator yang sudah mulai banyak ke-pop paling oke ada satu orang di sana dan yap itu dia kali ini dengan pursuit yang dilakukan langsung saja nge-break-nya secara instan dan seorang Kyle di sana dengan adrenalinnya apakah bisa melarikan diri dari kejaran seorang Hazel nampaknya oke right itu dia berlari ke arah 11 nampaknya ada dua orang sedang injure siapakah akan menjadi target kali ini oke satu orang menjadi target kali ini apakah tertangkap dan connect saja untuk TOV Pro MJ masih berada di posisi yang nyaman kali ini MJ walaupun dia berada di megang TOV namun terjatuh MJ di area 9 itu dia tidak ada thread pop 5 gene kali ini ya Bang Es. Ya, di sini survivor dari tim 127 Sunset sudah menyelesaikan 5 progress generator ya. Sekarang objektifnya mungkin bakal coba untuk progress gate di area 7 dan mungkin menurutku bakal ada reset situation terlebih dahulu sebelum melakukan progress gate ya. Karena tadi juga kita lihat beberapa survivor dari tim 127 ada yang terkena status injure dan sekarang bahkan ada satu survivor yang terkena spike di area 11. Di 10 ya tadi ya. Oke. Yap. Mungkin coba bakal mencari another survivor ya. Karena di sini dari tim 127 juga masih belum ada tanda-tanda untuk melakukan saving atau bahkan menampilkan dirinya buat nge-trigger dari seorang Hazel sendiri nih, Bang J. Oke, kali ini dua orang yang masih sehat nampaknya melakukan riset-riset apakah dua orang yang udah sehat bisa melakukan TB-TB terhadap satu orang di sana. Oke, ada Kaze dengan daggernya memprogres satu dua gate di sana. Pursuit pun dilakukan untuk mengejar seorang Kaze nampaknya dan ditabrak saja untuk palet agar dapat instant break palet ya. Alright, masih dikejar kali ini berada di posisi yang tidak nyaman. Seorang Kaze harus take down di sana. Oh no, Kaze. Dislaging saja nampaknya karena sudah ada satu orang yang akan melakukan TOV dan kepentok kali ini benjol karena kena satu buah palet di area kepala seorang Hazel. Perfect palet tampaknya jadi satu orang survivor di sana namun dipotong-potong jalur agar tidak bisa berlari. Kyle di sana dengan adrenalin yang mencoba melarikan diri dan miss kali ini value dari adrenalin yang membuatnya sangat cepat bergerak. Itu dia gate nampaknya sudah mulai diprogres mulai dibuka kali ini dan
Yap, apakah ada sesi penyelamatan dari seorang MJ dengan TOV-nya kali ini Bang Ayas? Oke, masih sepertinya ada satu survivor di area bot dan satu survivor di area 8 tadi yang dilihat ya. Dan di sini dari Hazel sendiri memilih buat membawa survivor yang dia jatuhkan itu di area 4. Oke, sepertinya bakal jauh banget ya. Dari sini gate-nya di area 12 sudah terbuka dan mungkin apakah bakal coba untuk ditinggal dari seorang Hazel juga di sini menggunakan first combo streak yang mengakibatkan dia jika mungkin melakukan TB-TB dari seorang survivor itu bakal lebih gampang dari seorang Hazel untuk mengejar karena dari combo streak sendiri setiap dia melakukan hit dia bakal mendapatkan speed boost sebanyak 5% untuk 13 detik. Waduh. Yap, itu Uh, dia. Oh, uh, apakah ditinggal kali ini? Alright, ditinggal seperti tadi closing buat terdengar suaranya ya balik ke lobby dan dua escape yang dilakukan oleh 127 Sunset untuk mengamankan poin-poin pertama nih Bang J. wah, itu dia game pertama play dari Domitron versus 127 Sunset ya sebagai survivor kali ini karena tidak ada sesi TB-TB nampaknya ya teman-teman karena posisi yang sangat-sangat cukup berbahaya, dua orang berada di posisi tidak nyaman juga nampaknya dan posisi spike-nya juga lumayan jauh dari gate yang udah terprogres ya dan mereka memilih untuk meninggalkan saja karena beberapa risiko yang mungkin tidak bisa dihindari karena seorang Hazel dengan Jason yang menggunakan combo streak ya, apalagi kalau tambah dengan combo pursuit-nya bisa ya mungkin TB-TB-nya tidak akan terlalu worth it kali ini. Alright, Ya, itu karena dia tadi Bang Ais. terlihat dari Hazel sendiri value dari pursuit-nya benar-benar mau dimaksimalin mungkin tadi di area 7 yang instant break pallet atau juga untuk mengejar survivor di area 11 tadi dan berhasil untuk nge-take down ya satu survivor juga. Dan itu juga PR bagi itu ya, PR bagi survivor karena balik lagi pursuit itu menambahkan speed boost dari seorang Jason dan bisa break pallet secara instan. Tadi juga ada beberapa kali momen di mana dari Hazel sendiri melakukan launch attack dengan sekalian membreak pallet. Nah, itu juga salah satu kelebihan dari pursuit ya. Nah, itulah Bang G. Ya. Makanya tadi sempat jadi ada survivor-survivor yang terkena two tap ya. Ya, betul banget ya, maksimal banget dari value dari Pursuit dengan dikombokan sama combo streak benar-benar mendapatkan beberapa keuntungan yang sangat-sangat gede ya dengan Pursuit yang menambahkan movement, tambah lagi combo streak benar-benar membuatnya jadi pembalap karakter banget ya, pelari karakter banget biasanya kali ini. Itu dia even melakukan 50-50 di area palet yang udah di drop namun dengan Pursuit dia bisa menabrak palet, instant break dan bisa mendapatkan take hit ke arah satu survivor ya. Oke teman-teman itu dia ya jadi untuk kedua tim di game pertama kali ini dan kita akan melanjutkan di game kedua. Apakah ada sudah perhitungan poin kali ini Bang Es? Sepertinya udah ada nih Bang Jen ya. Oke, rekap poin sementara dari tim Domitron itu untuk killer poin yang mendapatkan 9 poin dan untuk tim 127 mendapatkan sebanyak 9 poin juga. Jadi mereka sama-sama mendapatkan 9 poin nih Bang J. Poin yang sama ya. Wah, wah, benar-benar ini ya, benar-benar play yang cukup panas dari kedua tim karena di partai grand final ini nampaknya siapa yang akan benar-benar maju untuk menjadi pemenang. Wah, dengan di Iya. game pertama saya sudah sesengit ini ya Bang Ayas. Iya, game pertamanya ada 9-9 nih. Waduh, kita juga masih ada match-match selanjutnya ya karena ini best of 3 juga. Jadi dengan poin yang mereka dapetin sekarang ini 99 seri ya bisa dibilang. Jadi kayak waduh, mereka nih berarti udah siap ya, udah prepare dari mungkin udah dari kemarin latihan segala macem buat nyiapin strategi-strategi mereka nih, Bang Ye. Buat saling counter ya. Yap. Alright, maybe scrim dari pagi ke pagi nampaknya ya untuk mempertahankan gelar juara kali ini. Apakah dari tim One to Seven Sunset bisa mengalahkan Domitron yang kita tahu Domitron ini benar-benar luar biasa ya walau di banyak tour mereka sangat-sangat mendominasi juga ya Bang Ayas itu dia. Udah nggak asing ya namanya kalau dengar Ya, Domitron ini. pasti. Para-para idol lah pokoknya lah ya.
Iya itulah ya, para-para idol. Oke, kita bakal menunggu teman-teman mereka prepare untuk switch role terlebih dahulu. Mungkin mereka melakukan SS perks-nya dulu kan. Soalnya balik lagi apabila walaupun tim apapun siapapun jika emang melakukan kelupaan ya, kelupaan tidak melakukan screenshot atau hal-hal yang dibutuhkan, nah itu mau nggak mau emang harus dapat poin minus ya Bang ya. Iya, betul banget. Karena 1 poin saja kalau di minus itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat value buat match ke depannya mereka. Alright, itu dia teman-teman. Nampak sudah ada beberapa pemain yang sudah memasuki lobby dan mereka sudah nampaknya udah siap banget untuk melanjutkan ke game kedua match pertama ya. Itu dia. Alright. Mungkin sembari menunggu teman-teman bisa kasih hashtag-hashtag-nya untuk menyemangatin player-player yang lagi bermain, idol-idol kalian lagi main maybe. Dan jangan lupa di-share-share ya teman-teman agar semakin rame para pendukung-pendukung player-playernya dan ngasih-ngasih semangatnya gitu. Yap, ya betul banget buat nonton mereka bermain ya. Dan di sini juga masih dengan map yang cukup gelap ya, Woodview Cabin. Waduh, map-map yang emang harus benar-benar nempelin mata ke layar ya Bang ya. Jujur itu Iya, itu susah banget, betul banget. apalagi kalau misalnya kita udah emang matiin dari settingan shadow, udah nurunin beberapa grafik dari Roblox-nya tapi tetap gelap gitu ya. Yap, betul banget ya, karena mungkin emang setting bawaan dari VD-nya ya yang gelap biar ada kesan horornya maybe ya. Oke, itu dia teman-teman kita akan masuki untuk match pertama game kedua kali ini antara Domitron dan One to Seven Sunset dan kali ini Domitron akan menjadi survivor dan One to Seven Sunset akan menjadi killer. Right, itu dia Bang Es. Oke, kita coba lihat lagi masih menunggu saat 14.40 ya seperti biasa. Wah, itu dia langsung saja aktifkan sebuah clocking untuk melakukan rotasi dan lagi-lagi sepertinya bakal sama rotasinya dengan Hazel seperti tadi. Oke, terlihat satu survivor sebenarnya Bang Gini. Oke, terlihat nampaknya seorang Hazel di sana ya dan TOV-nya. Apakah dia bisa menyelamatkan teman-temannya untuk di pettingan berikut-berikutnya? Oke, kali ini terlihat 1 orang di sana. Nampaknya bermain di area 11 dan fake hit. Oh, Moon nampaknya terlalu cepat. 1 fake hit dilakukan dari seorang Chen again and again seperti sebelum-sebelumnya ya. Chen dengan kekuatan fake hitnya bisa nge-awareness dari dagger untuk si survei kali ini. Oke, terlihat seorang Moon di sana tidak ada dagger lagi. Kali ini Moon harus benar-benar melakukan loopingan dengan baik, vaulting dengan baik. Kali ini oke masih mencoba diputar-putar potong-potongan jalurnya dari seorang Vincent di sana. Alright, masih melakukan looping-looping ganteng dan sudah ada spike yang muncul di video dan tag hit kali ini seorang Moon. Moon, oh no, Moon apakah bisa melarikan diri seorang Moon di sana masih putar-putar saja dari kejaran seorang Sen nampaknya masih bisa bertahan. Orang apakah bisa mendapatkan 1 hit dalam tubuh seorang Moon? Oh no. Dan itulah ya, lagi-lagi pursuit fail yang dilakukan oleh Shen dan tadi juga sengaja untuk diaktifkan di area ujung kayu. Masih belum terkena tadi sepertinya save pistol dari seorang Hazel. Masih belum bisa menyelamatkan Moon ya dari seorang Shen. Tapi kita dengar lagi di area 12 dan 1 sepertinya sudah mungkin satu survivor di area 12 coba untuk di chase nih Bang J. Oke, terlihat tampak seorang Lance di sana dengan teleportnya. Apakah bisa melarikan diri dari kejaran seorang Vincent? Dengan Jason-nya, Orang masih mencoba bermain-main di area 11 karena cukup strong untuk area 11-nya ya. Even gak ada palet di sana, namun dengan jarak yang cukup jauh antara tembok ke tembok, di dropnya saja clocking dikeluarkan kali ini. Apakah dia mengejar kembali seorang Moon yang sudah injure di sana karena nampaknya akan di-tunnel. Masuk ke dalam teleport yang dibawakan oleh seorang Lance di sana dan kehilangan jejak seorang Moon. Alright, itu dia Bang Ayas. Oke, di sini lagi-lagi terdengar satu pop gen di area 12 dan 1 dan tadi juga mungkin di area main juga sudah terpop ya. Jadi coba untuk chase satu survivor di area 11. Lagi-lagi terdengar suara
pop Gen. Wah, ini bener-bener di absen generator oleh seorang tim dari Domitron ya. Coba untuk men-chase dari seorang Moon. Daggernya sudah ada sepertinya. Oke, lagi-lagi Bagus. fake hit yang Oh. dilakukan oleh Vincent atau Sen sini berhasil trigger, tapi di sini Oh. dari seorang Hazel berhasil menyelamatkan seorang Moon dan coba untuk di chase commit lagi ya di sini. Tidak ada dagger karena tadi terpop seperti dari seorang Moon. Coba kita lihat apakah akan terjatuh kembali di sini, masih coba untuk melakukan vaulting. Masih belum kena nih Bang J. Oh, itu dia vaulting ganteng dari seorang Moon ya. Itu dia apakah bisa melarikan diri untuk kesekian kalinya dan terhit saja seorang Moon terjatuh dari sebelah. Apakah ada penyelamat dari seorang Hazel again kali ini? Dan itu dia again and again. Hazel berhasil menyelamatkan nyawa dari seorang Moon di sana. Namun Vincent kembali mengejar seorang Moon again. Apakah bisa menangkap seorang Moon di sana? Masih Moon, alright. Masih Moon coba melarikan diri. Moon apakah bisa selamat kali ini? Sudah diselamatkan dari TOV yang sangat-sangat perfect dari seorang Hazel di sana, namun Moon tetap dikejar. Kali ini tidak akan melepaskan seorang Moon. Vincent masih terus-terusan ingin Moon. Kayaknya ketempelan Moon banget dari seorang Vincent. Kayaknya ya tergoda banget dengan godaan yang sangat menarik. Nampaknya dari seorang Moon di sana masih dikejar-kejar. Masih Moon mencoba vaulting manja kan ini masih dilakukan 50-50 di area pohon-pohon yang tumbang sana. Dan itu sudah dikeluarkan agar bisa mendapatkan beberapa movement speed. Namun Moon kali ini masih bisa berlari. Dan 5 agen ke pop. Oh my god. Teamman yang sangat-sangat lama banget dari seorang Moon nampaknya Bang Ayas. Lagi-lagi 3 kali daggernya tidak masuk ke dalam Sen ya. Tapi di sini sepertinya Sen ingin langsung clocking ke area gate 12 karena mendengar suara gate yang lagi di pop. Oke, lagi-lagi masuk satu hit. Paletnya terlalu cepat untuk di drop nih sepertinya Bang J. Wah, itu dia. Oke, sudah ada tebak-tebakan kali ini dan 2 orang berada di posisi injure. Apakah bisa bertahan? Ada Moon, ada Lance di sana nampaknya sudah terlihat dan itu dia teman-teman dari tim Domitron kali melakukan TP-TP manja dari 2 orang sedang injure. Apakah bisa selamat dan Naomi memperlambat pergerakan dari seorang Vincent. Nampaknya 4 orang berhasil escape dari tim Domitron. Wow. Gila pistol ya, twist of fate yang terakhir tadi berhasil untuk stun dari seorang Set ya agar tidak kekejar satu survivor. Tapi juga tadi di sana benar-benar timingnya pas banget ya. Dari Moon juga di area 11 lama banget bermain, walaupun sempat jatuh beberapa kali tapi backupan dari seorang Hazel mampu menyelamatkan dari seorang Moon agar Moon juga bisa buying time lebih lama dari seorang Sen ya. Waduh. Iya, betul banget ya, Bang Ayas benar-benar luar biasa play-nya kali ini walaupun Jason-nya nampaknya terlalu tergoda dengan ketertarikan dari seorang Moon ya, terus mengejar seorang Moon walaupun udah beberapa ketangkap namun penyelamatan yang cukup luar biasa dari Hazel dengan TOV yang sangat-sangat perfect masuk ya. Itu dia berhasil menyelamatkan Moon dan yap, kali ini 4 orang berhasil escape dari kejaran Jason dibawakan seorang Chen. Itu dia, GG ya teman-teman untuk kedua tim di match pertama kali ini dan segera kita akan menunggu untuk match kedua dan beberapa perhitungan final point untuk di match pertama kali ini. Ya, tadi juga dari seorang Chen sendiri udah bagus banget ya dengan melakukan fake hit ke area obstacle atau wall sekitar. Jadi berhasil untuk nge-trigger dagger-dagger dari seorang Moon yang akhirnya bisa dibilang ini Stan adalah Stan ini jadi puasa dagger nih Bang J. Waduh, Dagger yang beberapa di fake hit dari seorang Chen ya, L fake hit nampaknya beberapa kali juga Dagger dari seorang Moon terkena teknik yang sama berkali-kali nih. Waduh, itu dia, tidak ada Dagger menyala dari seorang Moon nampaknya. Apakah di match berikutnya ada Dagger yang menyala-nyala? Alright.
Oke ya, tapi sepertinya final point sudah muncul ya di sini Bang J. Oke, untuk tim Domitron berhasil mendapatkan poin survivor sebanyak 13 dan untuk untuk poin killer yang mendapatkan 9 dan total tim Domitron berhasil mendapatkan poin 22. Dan untuk tim 127 Sunset mendapatkan poin sebanyak 9 poin untuk survivor poinnya dan untuk killer poinnya 0 nih Bang J. Karena tadi sepertinya setelah melakukan sebenarnya tadi dari killer 127 mendapatkan 1 poin hook, tapi karena mungkin, lupa SS ya, jadi -1 jadi killernya 0 poin ya. Jadi total poin untuk 127 Sunset mendapatkan 9 poin nih. Jadi untuk set pertama di match yang kali ini yang mendapatkan poin pertama itu tim Domitron, teman-teman. Ya, itu dia untuk match pertama kali ini di tag game dari tim Domitron ya teman-teman. Dan ya, kita akan segera masuk ke match kedua kali ini karena ini adalah best of three ya Bang Ayas. Iya betul dia. Betul banget Bang J, itu best of 3 lagi-lagi masih ada kesempatan untuk 127 Sunset ini mencuri poin ya. Jadi mungkin bakal memaksa dari tim Domitron sendiri untuk lanjut ke set yang ketiga ya. Tapi kita lihat juga sepertinya ini bakal ada maybe oke. Ada killer killer lain nih Bang J. Ada The Abyssal Walker Bang J di Woodview Cabin 2. Wah, lagi-lagi Woodview Cabin 2 nih Bang J. Waduh, ketempelan Woodview Cabin ya. Oke, nampaknya sudah akan segera melakukan match kedua maybe dan kali ini kita akan melakukan switch case kali ini ya teman-teman. Jadi aku hanya mengisi untuk match pertama kali dan kita akan diganti sama sang idol caster kali ini. Maybe kita akan lihat saja ya sebagai surprise ya. Oke, itu dia. Oke, mungkin bakal ada intermission break sebentar ya Bang J. Oke, oke.
Hai teman-teman. Balik lagi di turnamen Fun Tour pada malam hari ini ya teman-teman, dengan pergantian caster yaitu aku Maul dan partnerku. Dan aku yes. Oke, aduh aduh Ih. aduh, diganti sama Maul nih. Idol caster gear sumpah jujur. Apa dia? Dan aku juga gemeter nih. Caster Ares, wah jujur caster gede juga nih. Ngomong apa deh kan? Oke. Oke, Dan ini teman-teman kita lanjut nih Bang Maul ke match yang kedua nih ada The Abyssal Walker nih Bang Maul. mhm, di map cabin 2 ya Bang Yes ya, dengan palet yang ada di belakang 12 tuh ada dua yang mungkin itu benar-benar bisa nambah distance juga buat diputar-putar agak lama di 12 ya. Dan mainnya menurut Bang Ares nih di cabin nih dengan main yang ada dua pintu sekarang nih, gimana nih menurut Bang Ares? Kalau menurut aku ya, untuk seorang killer, oh ya walau emang loopingan di area main itu masih dibilang strong, walaupun emang udah kebuka satu pintu lagi, tapi ya balik lagi, ini Abyssal Walker kan, jadi dia masih punya ability yaitu dengan Abyssal Burst-nya yang bisa bikin dari seorang survivor sendiri itu terkena slow ya. Jadi masih bisa possible untuk ngetutepin orang di area main nih. Tergantung gimana mungkin main 50-50-nya di area bawah ya. Bang Maul biasanya kan banyak tuh yang Mhm. orang main 50 di area bawah tuh. Nah, apalagi ini kalau memang sudah di Abyssal Burst atau bahkan terkena Abyssal Slash ya kan. Jadi Mhm. bisa ngebuat dari seorang survivor sendiri tuh terkena tutep di area main ya Bang Maul. Iya benar banget. Dan itu kalau misalkan aku bilang ya di bawah mainnya itu benar-benar 50-50 sih, karena kalau misalkan dari Jason sendiri dia juga punya kretek dan itu benar-benar gak bisa lama. Dan kalau misalkan Abyss juga dia punya kentut, dan kalau misalkan Hidden juga dia bisa lompat gitu, tapi itu cuman bisa diputerin sekali aja sih menurutku Bang Yas. Dan kalau misalkan menurut aku juga main itu, wah itu strong banget, tapi balik lagi tergantung Winded yang dia pakai nih. Karena biasanya kalau misalkan pakai PL itu bener-bener bisa muterin satu rumah itu dengan cepat banget. Cuma kalau misalkan pakai QR juga, dia bakal terkena slow sedikit, tapi dia bakal dapetin speed boost juga, cuman gak sekenceng dari PL ya. Kalau misalkan menurut Bang Res juga nih, di 12-nya, 12-nya kan ini belakang itu ada dua palet kan. Menurut Bang Res itu benar-benar keuntungan buat surfing ya kalau menurut Bang Res? Menurut aku sih iya, karena juga kan sekarang di 12 itu toilet juga ada dua pintu ya di depan belakang. Jadi misal kalau dari survivor sendiri mendapatkan informasi tentang killernya datang ke area 12, dia bakal bisa langsung lari dari pintu belakang itu mungkin bakal coba untuk bermain palet membaying time waktu yang lama atau bahkan pre-leave ke area satu dan itu juga bisa ngebuat dari survivor sendiri menurutku bisa membuang cukup banyak waktu ya buat killernya ya. Apalagi kan dari ini tadi nih bahkan untuk clockingnya tadi di area 12 yang aku notice tadi di match 1 itu tuh eh, ada clocking yang mungkin tadi sempet diaktifkan oleh Bang Sen ya tadi yang dari One to Seven Sunset itu sempat ke area 12 tapi dari Survivor sudah sempet drop pallet tapi masih kena hit tuh. Balik lagi nih Dan dari match awal sama match 2 ini, match 1 sama match 2 ini kan dengan killer yang memang menurut aku nih itu tuh hmm, bener-bener gimana kalau soal palet ya. Karena kan dari Abyss itu bisa ngeluarin Abyssal Burst, tapi kalau dari Jason juga bisa aktifin Pursuit-nya nih Bang Maul. iya benar banget. Dan kalau misalkan kita ingat dulu tuh 12 benar-benar dead zone banget. Kayak kalau kalian tahu tuh Asylum 3 yang kantor itu benar-benar sama, mirip banget posisinya kayak 12 dari Kevin. Tapi Kevin ini diubah dengan 12 yang ada pintu belakangnya, jadi itu bisa banget dijadiin trigen yang, karena dia udah ada tempat kaburan nih. Jadi itu udah bukan dead zone yang benar-benar kadang dulu jarang banget Bang Res aku ngelihat
orang ngerjain 12 karena itu bener-bener posisinya tuh dead zone dan kalau misalkan killer udah masuk itu ditutupin dari pintu depannya aja, wah itu nggak lewat. Meskipun lewat dia harus take 1 hit dulu nih Bang Ras. Betul banget, betul banget. Nah ini juga ya lagi-lagi gimana cara killer memaksimalkan resource yang dia punya dan survivor juga ya tentunya. Balik lagi guys, ini tergantung skill masing-masing yang berarti ya gimana timingnya, gimana cara dia memenangkan 50-nya juga kan. Iya bener banget dari gimana caranya dia bisa bermainkan mekanik dari masing-masing orangnya ya. Betul dan mungkin ini yang menjadi killer dulu dari tim 127 ya Bang Maul. Tadi juga sempat aku notice tuh Hmm. dari Bang Sen sendiri itu tuh benar-benar bisa nge-trigger dagger dari seorang Moon 3 kali nih Bang Maul. Hmm. Jadi Berarti Bang Sen itu melakukan fake hit ya mhm. dan nggak terkena sama sekali dari daggernya Moon nih. Berarti bener-bener dia tuh punya skill yang jujur kalau misalkan kita lihat ya dari Domi ini kita udah banyak sering banget ngeliat dia di turnamen dan kalau misalkan dari tim 127 ini bisa men-trigger dari Moon itu sendiri itu bener-bener udah keren banget nggak sih Mares? Yap, betul banget. Tapi di sini sepertinya bakal langsung masuk ke dalam gamenya teman-teman. Dan ini lagi-lagi Woodview Cabin 2 map yang cukup gelap ya. Tapi di sini kita lihat bagaimana strategi dari Bang Sen yang menggunakan The Abyssal Walker untuk mencoba to tap ya seorang survivor dari tim Domitron ini. Wah, Iya, bener banget dan langsung saja Abyss ungu dan menuju ke area main mendengar satu step di area atas apakah bakal di-commit dan nampaknya belum masih coba mencari-cari dari Trigennya ya Mares. oke, sini coba untuk rotasi ke area 11 seperti biasa. Rotasi yang banyak. Abyssal Burst-nya. Apakah terkena di sini Bang Maul? Iya, Oh, sepertinya nampaknya enggak ya? di dodge. Iya, bener banget masih di dodge karena ini bener-bener ringkih banget dengan masih bisa di dodge dan satu survivor terlihat di area 2 apakah bakal di-commit di area 3 dengan Bang Sen masih coba mencari-cari pundi-pundi hooknya apa bakal dikentuti dan masih di vaulting di area 3 masih diputar-putar di area 3 dan Bang Sen masih coba mengikuti masih belum ada kentut masih belum ada abyssal burst tapi Uh, di dodge di sini dari slashnya Mas coba diputar-putar lagi di area 3 dengan kentutnya apakah terkena di sini dari seorang Sen apakah masih di dodge aja dan suntikan di trigger dari seorang Wizard masih coba diputar-putar lagi di area 3 masih diikutin di area 3 masih berputar-putar lagi dari Bang Sen dengan seorang Wizard masih apakah bakal di dodge lagi masih coba dimunuk-munuk masih bermain 50-50 apakah dengan dodge balik di area 3 masih coba dirapi nice palet dari seorang Wizard nih Bang Ares. ya, buying time yang cukup bagus dari Wizard ya, berhasil dodge dari Slash dan Abyssal Burst tadi dari seorang Vincent. Tapi di sini Vincent lagi-lagi rotasi ke area generator yang mungkin emang proses sampai sini. Hmm. Nice predik dari Vincent nih Bang Maul. Iya Tajam bener banget ya bang. shooting-nya. Iya, bener banget dan langsung saja di-commit di area main dengan terpentung dari Slash Abyss. Apakah mungkin dia akan dikentutin dan napak? Iya, bener banget Abyssal Burst dikeluarkan di area main. Mungkin tidak terdos karena tadi jadi vaulting dan satu threat gene. Pallet drop di area main. Bottom di sini masih coba di-commit di area 6. Coba buat menjaga distance, tidak terjadi vaulting di sini masih coba bermain menjaga distance di area 6. Dunok melakukan serang Sen masih coba mencari-cari darah-darah yang terlihat dari 6 dan 2 gene terprogres terpop di sini Bang Res. Oke, mencoba untuk bermain lagi ya 50 lagi tadi dilakukan. Sepertinya ada QR yang udah terpop di area 6 dan lagi-lagi vaulting dilakukan. Bahaya banget ini mungkin jadi terakhir vaulting. Abis terkena saja Bang Maul. Iya bener banget dari seorang Hazel ya mungkin bakal ada penyelamatan dari Tisoven tapi dari seorang Lang 2 hit masih belum kena di sini dan apakah masih berkanan kiri tapi lah nice banget berhasil mendapatkan dari seorang Hazel masih bermain di area main masih coba dikejar dari seorang Hazel apakah bakal terkena slash dan Nunu
dos, nice banget dari seorang Hazel. Masih coba di-break saja paletnya, masih coba mencari-cari dari darah-darah itu, apakah bakal di-vaulting? Iya, bener banget vaulting di sini. Masih coba mencari, masih men-tracking-tracking dari seorang Hazel di sini, dari seorang Sen atau Vincent di sini bermain di area 6 lagi dan lagi 6 di sini Bang Res. Oke, emang 6 nih sebenarnya tempat yang cukup bagus untuk devour lari. Oke, Abyssal Burst di sini coba untuk dikeluarkan tapi sepertinya tidak terkena ya, karena bahaya banget. Abyssal Burst itu bisa menyebabkan slow selama 7 detik nih Bang Mau. Itu benar-benar waktu yang cukup untuk seorang Sven sendiri. Tapi 5 trade pop gen di sini. Lagi-lagi palet perfectnya Bang Mul. Iya bener banget 5J di menit 11 itu udah sangat cepat banget dari seorang tim dari Domitron. Apakah masih coba bermain lagi di bawah lagi di area main dari seorang Hazel. Nice buying time dari seorang Hazel masih bermain tapi medium fall terjadi di area main dan apakah dari seorang Anda iya Lang sudah bersiap diri di balik hook di sini Lang. Di sini connect lagi dari seorang Lang masih coba dikeker-keker kanan kiri dari seorang Vincent masih coba mencari-cari lagi titik buat ditembak dari seorang tapi Lang harus popong dan 3 chance di sini harus terbuang Bang Res. Dan kalau misalkan di Panther ini chance-nya tuh 6 Bang Res. 6 kali ya jadi ya. Oke, dari Vincent sendiri sekarang sudah menyandra 1 buah survivor ya. Dan itu juga oke, udah mulai melakukan riset situation terlebih dahulu dan pasti bakal coba untuk di-save karena satu teman rekan tim itu sangat itu berharga banget ya Bang Maul ya. Di sini tapi bahaya banget apabila dari seorang Abyssal karena dari slash Abyssal Walker ini merupakan AoE nih Bang Maul. Jadi area effect nih masuknya. Iya, bener banget langsung saja di setup di sini buat menjadi TB-TB manja karena di sini yang terhook itu TP ya karena ini benar-benar krusial banget karena biasanya kalau misalkan mau TB-TB itu ada TP di agak sedikit jauh range-nya buat ini dan nampaknya di sini langsung saja di sini masih boleh hatikan dari seorang Reza apakah terkena dengan TB-TB lagi tumpul-tumpul biar nggak tumpul dari seorang Domitron di sini mungkin belum terkena masih apakah bakal terjadi seleksi dan apakah satu hit di sini masuk dan langsung saja suntikan dipakai dari seorang Wizard masih mengikuti dan apakah sedikit agak ada stun yang cukup lama dari Abyss. Apakah bakal menghasilkan 4 escape dan langsung aja kentut di sini masih di dos. Nice banget di sini dari Domitron. Nampaknya harus 4 escape ya karena satu lagi. Dan nampaknya dari Kimberly juga udah direlakan aja di Bang Res. Iya, tadi juga satu survivornya melakukan vaulting dari main ke arah 12 juga ya. Jadi mungkin mereka sudah progress gate 12 juga dan akhirnya berhasil untuk selamat 4 orang dari tim Domitron nih, Bang Maul. Iya bener banget nice gameplay dari Domitron. Kalau misalkan tadi Bang Res lihat juga itu tadi bener-bener on time banget pistol dari seorang Lang ya karena tadi bener-bener hampir di hook banget nih dari seorang Hazel ya dari seorang Vizar tadi di area 6 dan tiba-tiba Lang walaupun dia miss di 2 hit di area bottom mid dan tiba-tiba di depan hook langsung terkena nih wow gila banget nih Bang Res. Banget itu emang benar-benar itu ya kalkulasi yang bagus ya. Dan itu juga menjadi salah satu alasan gimana survivor dari tim Domitron bisa escape semua. Dan tadi juga sempat mungkin aku lihat dari percobaan TB-TB dari seorang Domitron ya di area main tadi sempat mungkin kalau semisal dari Sen sendiri melakukan Abyssal Burst-nya itu tuh bakal terkena slow semua nuh. Mungkin ya kalau misalnya kena dari ketiga orangnya dan ya balik lagi kalau misalnya dari Sen sendiri memilih untuk melakukan Abyssal Slash, itu masih bisa diantisipasi dengan cara nge-crunch ya dari seorang survivor. Benar dan tadi kalau misalkan kita lihat ya dengan pemanfaatannya per set tuh agak kurang efektif juga menurut aku dengan piercing BBW yang mungkin dari tadi dari seorang Vincent itu nggak ada ini ya masih agak sedikit jarang buat ngehit orang tapi dia ada brutal Bares dan tadi kalau misalkan Bares lihat di area main
dia tuh memberi palet benar-benar tepat banget dan akhirnya dari seorang Hazel itu agak sedikit kebingungan yang hasil ya dia terjadi medium vault dan harus terkena oleh seorang Vincent nih Bang Res. Betul, dan juga antisipasi lagi-lagi di counter setup lagi dari seorang tim Domitron dengan cara ngebuat dari Bang Sen sendiri melooping atau membuang waktu di area 6. Karena di area 6 sendiri juga masih ada satu palet dan satu window, dan tadi juga beberapa kali dari Bang Sen sendiri membuang banyak waktu di area 6, dan itu juga ngebuat dari brutal strength-nya itu nggak terlalu value nih, karena di 6 juga dari survivor tim Domitron bermainnya di area window aja, nggak di area palet nih. Bener banget dan nampaknya poin sudah ada nih, boleh Bang Res bacakan Bang Res. Oke, untuk rekap poin di set yang kedua ya, dari tim Domitron lagi-lagi mendapatkan poin perfect dari survivornya yaitu 13, dan untuk killer poin dari tim 127 Sunset mendapatkan 1 poin nih. Waduh, poin yang cukup jauh ya Bang Maul ya. Iya, bener banget yang mungkin itu agak sedikit try hard ya buat mengejar poin tersebut. Tapi apakah dari pergantian role ini ya? Karena di sini ada switch role nih Bang Res. Jadi dari kalau misalkan tadi kita lihat dari match sebelumnya itu ada Sunset yang menjadi killer, tapi kali ini dari seorang Domitron yang akan menjadi killer. Mungkin dari seorang Hazel apakah dia mendapatkan 4K pada malam hari ini atau mungkin dengan Kevin ini Hazel akan kebingungan di pettingan main ya. Tapi kita nggak bisa menilai juga dari survivornya buat 127 ya. Karena benar-benar kita masih nggak bisa nebak nih. Kalau misalkan tadi kita lihat dia melawan Jason kan. Dan kali ini perbedaan killer aja tapi mapnya sama nih Bang Ras. Perbedaan killer walau mapnya sama ya, dan juga walaupun emang mapnya sama, killernya berbeda itu benar-benar punya setup counter masing-masing gitu. Jadi setiap killer bahkan setiap map juga itu mempunyai strategi atau setup counter masing-masing. Jadi nggak bisa kita samain kondisi-kondisinya ya Bang Maul ya. Benar banget. Apalagi kalau misalkan tadi kita lihat mungkin dari masing-masing tim itu melawan Jason, dia nggak mau ping lama-lama karena dari Jason itu sendiri punya kertek atau pursuit nih. Jadi dengan mendapatkan speed push dari Jasonnya itu dia nggak bisa lama-lama. Kalau misalkan dia lama-lama dalam satu loopingan, dia bakal terkena satu hit ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari Abyssal Walker ini, dia punya kentut juga, tapi dia masih bisa di dodge. Jadi itu tergantung dari mekanik masing-masing player. Kalau misalkan dia terkena Abyssal Burst atau kentut, dia bakal terkena satu hit kecuali dia berdiri di palet. Tapi kalau misalkan dia berhasil dodge, dia masih bisa buat berputar-putar di satu pettingan itu, Bang Reyes. Lagi-lagi ya tentang value yang itu ya, resource yang dikeluarkan oleh masing-masing roles ya, dari survivor sendiri atau dari killernya. Tadi juga aku sempat lihat sih tadi, benar-benar bagus insting dari Bang Sen ya, yang di area 12 tuh Bang Maul. Dia ngelakuin Abyssal Burst dari dalam itu ke area luar di palet pertama, itu kena satu survivor tuh tadi. Itu bisa Bener bikin banget. kaget ya. Jujur Surprise iya attack gitu. bener banget. Karena dari pemanfaatan slash dari seorang bangsa ini di blind spot ya Bang Ras. Jadi eh, pemanfaatan slash yang efektif banget dari Bang Sen karena blind spot itu benar-benar kita nggak bisa nebak dia mau kentut atau dia mau slash dan akhirnya penggunaan blind spot dari Bang Sen ini mendapatkan satu hit nih. Oke, kita bakal lihat teman-teman gimana mungkin strategi dari 127 Sunset untuk membalas survivor dari tim Domitron ya. Mhm, bener banget. Dan tapi sebelum match mungkin kita ini ya mau nih dari teman-teman semuanya dari viewers-viewers sekalian nih ya mana sih hashtagnya buat masing-masing tim karena nggak mungkin kan mereka nonton tuh nggak ada yang didukung ya walaupun mungkin dia cuma mau lihat turnamennya gimana cara mekanik dari masing-masing player buat survive atau killer tapi nggak semuanya untuk nonton doang nih dia juga nunggu timnya main. Jadi aku belum lihat nih dari tadi Bang Res dukungan dari masing-masing viewersnya nih Bang Res. Gak ada hashtag-hashtag kayak dari tadi. Mana nih kan semangatnya dong. Karena kan ini juga grand final ya Bang Maul ya. Mhm.
Ini hanya satu orang yang bisa menduduki peringkat pertama ya, atau menjadi champion. Oke. Iya benar banget dan ini penentuannya kalau misalkan dari tim Domitron itu menang, dia bakal langsung menang aja nih Bang Aras karena di sini BO3 ya, best of 3. Jadi Betul, mau nggak betul. mau itu dari masing-masing timnya itu harus mendapatkan 2 poin duluan nih. Kalau misalkan dari tim Sunset ya bisa menahan poin di match kali ini, berarti kemungkinan bakal ada skor satu sama atau mungkin kita bakal lihat 2-0 dari tim Domitron nih Bang Aras. Betul. Mungkin bakal coba kita lihat ya nanti ya karena ini menjadi penentu apakah dari tim 127 Sunset memaksa dari tim Domitron buat lanjut ke set yang ketiga ya. Karena di set yang ketiga kalau misalnya aku lihat nih ya, itu tuh beda lagi nih killernya Bang Maul. Benar banget. Dan kalau misalkan kita lihat dari tadi kita ada ini ya, ada Kevin dan kalau misalkan kita lihat nanti kalau misalkan dia seri itu ada Valde Lobos dengan killer ya kita masih rahasiain gak sih Baras kalau killernya dengan mungkin surprise ya buat viewers jadi jangan kemana-mana nih, Oke, tunggu oke. sampai akhir nih biar eh, tim-timnya tuh nggak kehilangan semangat nih. Tapi bukan timnya doang dong yang semangat, yang bikin semangat. Kita juga butuh semangat dari teman-teman juga nggak sih, Bang Res? Biar kita tuh Betul, makin semangat kan. betul banget, betul banget. Kita juga butuh semangat dari kalian, guys. Itu Iya, iya, dengan bukan cara hashtag sih kita kita cuman ini sih tap aja nggak sih Baras sama share aja nih ke story kalian, ke grup-grup kalian, ke grup alumni, grup keluarga, grup jual beli musang itu udah buat kita butuh banget dukungan buat kita nge-caster juga. Jadi kita nggak perlu hashtag, kita cuma perlu tap aja nggak sih Bang Res? betul banget itu kan kita untuk ngebantu dan nge-support tim-tim idol kalian juga ya tentunya. Bener banget, bener banget. Dan langsung saja kita masuk ke game kedua di sini dengan dari Dowitron akan menjadi killer di sini. Apakah bakal terjadi Abyssal Burst yang bakal connect mungkin atau mungkin bakal di dodge juga nih Bang Res? Wah, ada kita lihat ya gimana persiapan dari masing-masing tim juga karena eh, dari masing-masing tim juga mungkin udah ada persiapan ya, udah ada latihan-latihan juga, scrim-scrim juga ya Bang Maul ya. Hmm, Bener banget, bener banget, bener banget di sini langsung saja kita masuk dengan Abyss Kena nih kalau kita lihat Bang Res. Oke, oke, oke. Kita sudah masuk ke dalam in-game ya teman-teman. Dan lagi-lagi rotasi yang dipakai oleh kedua tim ini sama, yaitu dengan rotasi ke area 11 ya di sini. Dan coba untuk mengecek generator, tapi sepertinya terdengar satu step survivor di area 11 di Bang Maul. Tepat langsung saja Abyssal Burst di sini Oh. dan langsung terkonek di sini. Suntikan tapi satu hit harus masuk ke dalam KL di sini langsung saja di tracking apakah dilepas atau mungkin iya di tracking dan menuju ke area main di sini mungkin apa terjadi Abyssal Slash tapi masih belum terkena dari Abyssal seorang Hazel masih coba dimain 50-50 kanan kiri di bawah main apa bakal terjadi palet drop iya benar banget palet drop terjadi masih coba di kanan kiri seorang Hazel dengan seorang KL masih bermain-main di bawah main masih dengan slow volt di sini masih coba di kanan kiri dan Abyssal Burst di terkena dan seorang Davi harus terkena di sini terkena dan Mares. Iya, dan apakah belum connect di sini pistol dari seorang MG di sini harus mendapatkan satu hook pertamanya dan langsung saja dicari di mana letak pistol yang kau pakai dalam piercing di area 12 dan langsung saja di tracking di area 3 masih coba dan apakah menuju ke area 6 di sini dari seorang MJ mungkin bakal terkonek dari seorang Hazel masih coba di bawah ke area 6 satu trade pop gini di sini masih coba bermain-main di area 6 apakah masih coba diputar dan balet drop mungkin iya, nampaknya harus terkena dan di sini Bang Res. Mhm. Bener banget di sini dan hook kedua
didapatkan di sini dari seorang Hazel dan 3 pop gene nampaknya ada piercing di area main dan TP tadi terdengar karena di sini dari seorang Hazel ini memakai kekuatan tapi nampaknya di sini ada satu suara baru lihat di area main di sini nampaknya terkena bisa suntikan lagi dan lagi dari seorang Kyle harus terkena dan mendapatkan second hook di area 12 di area main nih di menit 12. Iya benar banget dan langsung saja diputar-putar lagi menjaga gene-genenya di sini dari seorang Hazel masih mencari-cari pundi-pundi hooknya karena dia tadi kita dengar di sini sudah terjadi 3 pop gene mau nggak mau dia harus menjaga gene-gene yang tersisa di sini dari seorang Hazel. Nah, masih coba dilihat-lihat lagi masih mencari-cari survivornya mungkin di sini ada di area 9 atau bahkan ada di area 11. Iya bener banget satu sobat terlihat dari 11 nampaknya nggak di commit masih coba mencari-cari lagi dari survivor dari seorang Hazel masih coba dicari-cari lagi belum terkonek di sini. Dengan pemanfaatan kalau misalkan kita dengar tadi ada perfect combo brutal sama piercing jadi kita nggak bakal ngeliat nih ada satu TP yang cukup pendek di sini dari 6 mungkin bakal di commit di sini. Iya bener banget di sini masih coba dibunuh di area main tapi dari seorang Hazel harus mendapatkan satu hooknya lagi di area main nih. GG banget dari seorang Hazel dan apakah sudah pop nih gene di area main dan apakah nggak ada penyelamatan di area main karena di sini yang itu dari seorang MJ yang menggunakan twist of fate nih teman-teman dan langsung saja kita cari-cari lagi kita lihat dari pemain dari seorang Hazel. Nah, pada di sini 6-nya sudah high progress langsung saja di break masih memanfaatkan piercing perfect combo dan brutal kalau misalkan kita lihat tadi brutalnya aktif karena memberi gamenya itu kecepatan satu hit didapatkan langsung saja TTGU diaktifkan di area 6 di sini coba diputar-putar lagi masih mencari-cari distance dan apakah Hazel tidak mau connect karena di bawah yang cukup jauh apakah udah di-unhook aja di area 3 di sini mencari-cari survivornya apakah dia bakal komit ke arah yang sudah masih hijau dan iya benar banget sih Abyss Albers dikeluarkan dari Abyss di sini mencoba mencari putar-putar di area 6 Software masih belum connect dari seorang Lang dari seorang MJ harus terkena dan di hadapan Hazel nih wow. Iya bener banget dan apakah harus dead hook saja di sini. Wow, dead hook di area. Apakah COD di sini apakah harus COD karena di sini udah ada pistol. Apakah udah tidak ada saving lagi di area main dan harus terkena belum efektif di sini. Apakah 4 gini sudah terpop di sini langsung saja di hook di area bottom mid dan tersisa 2 survivor apakah dan iya bener banget dead hook lagi balik ke lobby di sini dan harus menyisakan 2 survivor itu 2v1 di sini yang cukup banyak pressure-nya dan tadi kalau kita dengar udah ada 4 gene apakah satu gene terbobol dan langsung 4 gene lagi namanya dari seorang Marcel harus terkena dan langsung saja dislaging karena boleh dislaging kalau tersisa 2 survivor langsung saja mencari-cari last survivor di sini apakah bakal terlihat dari seorang KJ sih karena kalau misalkan kita lihat dari seorang KJ tadi belum kelihatan dan iya benar banget di sini terlihat dari 9 dan apakah Palet di sini dan Abyss Albers di sini apakah bakal terkena iya benar banget terkena di sini menuju Dagger tapi apakah Dagger belum terkonek di sini masih lari ke area dan apakah Abyss Albers mengenai Marcel dan lagi Marcel harus terkena down dari sini dan nampaknya masih terjadi dari seorang kasih fokus terjadi di area main dan apakah ada agak sedikit ini ya vaulting dari Hazel iya benar banget langsung saja di hook lagi dan lagi 2 survivor terlihat di area main dan nampaknya
4K pada malam hari ini didapatkan dari seorang Hazel, teman-teman. Wow. GG banget dari seorang Hazel mendapatkan 4K pada malam hari ini. Kalau misalkan kita lihat dari game sebelumnya, Domitron ini mendapatkan 4 escape, teman-teman, dan dari Hazel sekarang mendapatkan 4 kill nih, yang dimana 5 gini sudah terpop, tapi dari survivornya itu ketahuan yang benar-benar pressure ya, karena 2 versus 1 ini benar-benar susah banget. Dan apakah iya ini mungkin akhir dari game match kedua di Cabin 2 dengan Killer Abyss nih. Wow, teman-teman. Dan mungkin ada yang nanya, kenapa sih Bang Maul ngomong sendirian, Bang? Mungkin di sini ada sedikit problem, teman-teman, dari partnerku. Jadi mau nggak mau aku harus ngambil sendirian. Dan iya, harus, apakah bakal ada karma value di sini? Iya, benar aja, karma value dari seorang Marcel masih belum selesai di sini dari seorang Marcel, tapi apakah terkena? Iya, benar, Abyssal Burst di sini terkena dan pakai dari seorang Marcel, masih mendos dari seorang Hazel, masih coba di kanan kiri dari seorang Marcel. Hazel masih mengikuti dari seorang Marcel, satu hitnya akhir game dari match kedua ini, teman-teman. No, harus 4K karena tadi karmanya sudah trigger dari seorang Marcel. Jadi nggak mau. Tadi bukan karma ya, teman-teman. ada anti cam mungkin ya. Dan iya, bener banget, langsung saja 4K didapatkan di sini dari seorang Hazel. Lagi dan lagi di sini kita lihat, kita tunggu ya poin poin dari panitia, karena kalau tadi kita lihat dari tim Domitron ini mendapatkan perfect point ya, teman-teman, dari 4 escape dia dan 4 kill dia juga. Dan wow, gila banget di sini. Masih kita tunggu, dan nampaknya poin udah ada, tapi kita tunggu ya di sini. wait. Ya, kita masih menunggu dari poin panitia, teman-teman. Menurut kalian nih, menurut viewers semuanya, kira-kira dari tim Domitron itu mendapatkan berapa poin, dan dari Sunset ini mendapatkan berapa poin, teman-teman? Kalau menurutku sih perfect point buat Domitron sih, karena dia mendapatkan 4 escape sama 4 kill ya. Tapi kita lihat aja, mungkin ada minus mungkin, dan menyebabkan dari dari tim Sunset sama tim Domitron ini ya, seri ya. Iya, bener banget. Masih kita tunggu poin dari panitia. Kalau menurut kalian nih, tadi gameplay dari Domitron ini ada yang bisa kalian highlight nggak dari gameplay dari seorang Hazel nih? Dan sambil menunggu kalian ini ya, kalian ngasih pendapat kalian, aku ada pemberitahuan nih. Poin udah ada, teman-teman, dan di sini survivor point dari tim Domitron ini mendapatkan 13 poin, itu perfect point, dan killer point itu 13 poin juga, dan perfect point juga. Dan di sini total poin buat Domitron itu 26, dan itu benar-benar total perfect point dari tim Domitron, nggak ada minus sama sekali. Dan dari tim 1-7 itu ada survivor poinnya itu 5, karena gennya sudah terpop 5 juga tadi, dan killer poinnya itu 1, dan total poin dari tim
One to Seven yaitu 6 poin teman-teman. Dan iya, congratulations buat tim Domitron karena udah menang nih di Grand Final kali ini nih Bang Ares. Wah, Gila, menang ya. Aku baru iya. gila. Tapi menurut aku sih dari poin yang emang didapat berarti dari killer tim Domi ini bisa mendapatkan perfect point survivor dan perfect point killer ya. Oke, Iya, berarti bener tadi banget. 4 escape sama 4K nih Bang Maul. Bener banget, bener banget, bener banget, bener banget. Dan nampaknya ini, wah, aku bener-bener gak expect banget dari gameplay dari sang hasil bener-bener wow banget, keren banget kan. Kalau misalkan kita lihat tadi eh dari tim Sunset juga itu dari pressure yang cukup besar dari seorang Hazel, tapi dia berhasil mempop 5 gene nih Bang Res. Wah gila, 5 gene ya. Tapi balik lagi tadi sepertinya 4K dan tadi sepertinya yang jadi killer dari Hazel ya. Mhm. Wah bisa nge 4K yang dari seorang tim One to Seven ya udah wah gila. Aku juga dari tadi sih ngelihat dari match-match sebelumnya sih emang udah nge apa nge-pressure banget ya dari survivornya ya. Benar banget, benar banget. Dan nampaknya sebelum kita akhirin pada malam hari ini ada salam sapa dan congratulation ya dari selaku head event nih Bang Ras ya. Boleh banget nih dari Bang Libi. Ya, benar banget. Nggak keluar. Kenapa Bang Eh, Libi? Sebentar. Buat tim Domitron GG banget sih, hebat luar biasa. Dan untuk semua tim yang udah berpartisipasi kalian semua hebat luar biasa pokoknya. Paling dari aku itu aja sih, Kares, Bang Mau. Yap, benar banget. Terima kasih buat Bang Libi dan iya benar banget buat tim-tim yang mungkin sudah berpartisipasi tapi belum lanjut ke grand final lah karena sebelum-sebelumnya tuh udah ini ya, udah bagus banget gameplaynya tapi unlucky aja dari masing-masing timnya ya Bang Res. Iya, benar banget dan nampaknya ini udah akhir acara di Fun Tour pada malam hari ini teman-teman dan aku juga mau say thank you juga buat teman-teman dari viewers pendukung dari tim One to Seven Sunsets dan dari tim Domitron dan dari viewers yang mungkin mendukung tim-tim sebelumnya yang masih stay pada malam hari ini, penghujung malam hari ini ya Bang Ares ya. Wow, iya, oke dan aku mungkin akan pamit undur diri dulu dari aku Maul dan partnerku Bang Ares nih. Mungkin itu aja dari aku. Maaf kalau ada salah kata teman-teman dari aku gitu aja. Bye bye. See you next time teman-teman.